Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Oke, pada video kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari sesi tanya jawab tentang implementasi pembelajaran pada new normal maupun evaluasi pembelajaran di masa pandemi. Sebelum kita mulai, jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan share. Oke, selamat menyaksikan. Saya kira tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di chat. Yang pertama, kepada Pak Frans, saya langsung mulai Pak Frans ya, dari Pak Sugianto. Apa dalam pembelajaran hanya digunakan LMS saja atau perlu aplikasi lain, dan bagaimana menginteraksikan antara yang di LMS dengan di aplikasi lain? Itu Pak, pertanyaan yang pertama kepada Pak Frans. Langsung dijawab atau gimana? Boleh langsung dijawab aja, saya kira. Oke. Ya, jadi ini aplikasi lain ini yang mungkin juga belum jelas ya, karena intinya gini, LMS itu sebetulnya memudahkan kita untuk mengorganisir materi pembelajaran. Mudah bagi kita, mudah bagi mahasiswanya. Karena urutannya bisa diatur sedemikian rupa. Ya. Sampai UTS, setelah UTS sampai UAS, terus di dalamnya biasanya bisa buat folder-folder. Nah, di situ materi-materi yang terkait sudah ada di situ, mau sasaran belajar dan sebagainya. Semua intinya bahan yang relevan ada di sana. Nah, kalau misalkan saya juga sering menggunakan sumber-sumber dari YouTube misalkan. Nah, linknya YouTube saya masukkan ke situ sehingga videonya juga ada di sana di dalamnya, gitu ya. Sehingga informasinya atau bahannya tidak tercecer di mana-mana. Itu enaknya kalau dikumpulkan menjadi satu di dalam satu LMS. Ya. Itu mungkin aplikasi yang dimaksudnya apakah salah satunya seperti YouTube dan lain sebagainya, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Kalau toh ada aplikasi lain, linknya yang penting dicantumkan di sana. Seperti misalkan Zoom ya, Zoom meeting, jadwal Zoom meeting itu tidak saya share lewat WA, tapi saya masukkan di Schoology. Memang saya paksa mereka untuk login dulu ke Schoology, linknya hanya di situ, tidak ada kode, tidak ada password, hanya link saja. Nah, bisa kita buat. Ya, linknya aja nggak kelihatan, ya hanya saya kamuflase pakai istilah. Ini link Zoom meeting untuk pertemuan kuliah. Silakan diklik langsung masuk ke Zoom. Nah, seperti itu yang saya maksud untuk memudahkan. Itu Bu Nita. Oke, matur nuwun Pak Frans. Mungkin sebagai tambahan seperti yang kami lakukan di UNER, bahwa mahasiswa kalau mau masuk ke dalam link Zoom, baik mau ujian skripsi atau apapun, tetap lewat aula LMS kita, supaya absensinya juga bisa tercatat. Jadi secara otomatis. Jadi dan semua kalau ada share YouTube atau apapun, betul yang dikatakan Pak Frans, semua di link ke LMS-nya gitu nggih Pak ya. Ya, lebih terkoordinir dengan baik lah. Tidak kececer-cecer mana-mana. Gitu ya Pak ya. Nggih, terdokumentasi dengan baik. Nggih, matur nuwun Pak Frans. Semoga Pak Sugianto sudah jelas nih atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, ini saya kira ini sama untuk Pak Frans juga mungkin, tapi mungkin ya dari Bu Yen dari Farmasi FKIK, Prodi Farmasi FKIK UIN Malang. Apakah RPS dan kontrak perkuliahan idealnya dimasukkan ke dalam sistem LMS atau cukup dari modul pembelajaran tiap semester yang diterima mahasiswa? Kemudian ini yang berikutnya adalah untuk Pak Kuncoro juga nggih, Pak Kuncoro, apakah terkait isi penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, mohon bantuan sharing realisasinya juga. Oke, monggo Pak. Terima kasih Mbak Nita, makasih Bu Yen. Jadi jelas tadi juga sudah sampai Pak Frans ya. Sedapat mungkin, jadi mungkin bisa Bapak membedakan ya antara LMS itu sebenarnya adalah well structured learning management system. Ya, itu tentu beda dengan Zoom, beda dengan, karena itu adalah sistem manajemen, dan mungkin Bapak perlu tahu sekarang dalam Dikti kan dikoneksikan dengan Spada, ya, dan itu yang namanya bisa mengukur
hanya per pertemuan per dosen, tidak hanya per dosen, tetapi satu sistem, satu fakultas, satu universitas, bahkan satu perguruan tinggi pendidikan tinggi di Indonesia dengan namanya SPADA itu. Itulah yang disebut dengan LMS, ya. Nah, oleh karena itu cirinya maka dia harus bisa mengintegrasikan bahwa modelnya hyperlink, modelnya itu adalah teknik ya. Dan kita tadi kami berusaha mulai dari pekan pengenalan kampus atau masa orientasi mahasiswa itu sudah menggunakan LMS agar supaya dia familiar di minggu pertama perkuliahan. Karena kalau enggak, waduh repot, login aja kesukaran ya. Nah, jadi jelas itu diharapkan semuanya masuk ya Bu Yen, dan tadi mulai dari bahkan di kami ada yang menuliskan kode etik, misalnya kode etik untuk chatting, kode etik itu semua ditampilkan. Jadi semua aturan rancangan yang ada tertera di RPS, tidak semata-mata silabus, itu semua terdeskripsikan dengan baik. Bukan hanya sekedar mengunggah RPS yang sudah di save sebagai format PDF misalnya, ya. Tetapi harapannya adalah engagement, ya. Jadi bagaimana juga kan manusia ini kan makhluk yang unik ya, Bapak ya. Meskipun kan RPS-nya itu sudah self-explanatory, it has been written very clearly and everyone can understand ya, without any further explanation. Itu mungkin. Tetapi manusia itu butuh disapa masalahnya, ya. Nah, oleh karena itulah mengapa ya. Selalu kita sediakan forum-forum dan puji Tuhan, alhamdulillah LMS itu punya moda itu, punya fungsi-fungsi itu, ya. Kadang-kadang fungsi chat ya, bisa chat, bisa, tapi chat kan kalau dia chat kan dia sinkronis, ya. Dan kita nggak harus mensinkronus. Kalau kita mensinkronuskan semua, kita nggak kerja ya. Kita nanti kerjaannya cuma nungguin bacai chat itu. Padahal kita punya berapa grup chat, ya. Dan chatnya pun kan tidak boleh di WA Group. Kita usahakan dia sesering mungkin masuk ke Bella. Dan, di LMS kami namanya Bella. Ya, jadi saya itu bisa melihat log activity, jangan hari. Per menit saya bisa tahu dia masuk berapa menit per hari, dan berapa menit seminggu. Saya bisa tahu untuk one particular student. Ya, nah itu dulu saya bilang, belum pandemi saya tidak pernah bisa gini. Ya, sekarang alhamdulillah saya bisa begini. Itu yang saya katakan, saya ini bisa tahu bagaimana dia engage dengan kuliah itu. Saya buka 0005 gitu ya, pagi hari, dini hari. Saya bisa lihat mahasiswa saya siapa yang masuk hari itu. Ya, jam itu masih bangun. Nah, dulu masa isa saya begini nih. Ya, karena saya katakan ini sebenarnya is COVID-19 blessings or curse ya. Saya langsung bilangnya karena rektor ya nggak berani ngomong masa kutukan. Jadi saya bilang ya berkat ya barokah ya. Ya, dan alhamdulillah ya apa yang saya bicarakan mudah-mudahan benar ya. COVID-19 ya barokah lah buat kita. Meskipun beberapa ya sulit hidupnya ya. Saya paham ya. Nah, kemudian yang berikutnya kemudian terkait prinsip nilai efektif otentiknya. Kalau dalam konteks ini nanti Bu Yen bisa baca lebih teliti di Permendikbud 3 2020 itu definisi dari masing-masing prinsip itu dinyatakan dengan jelas dan indah sekali. Ya, saya pun Bu Yen jangan kira saya dulu ketika belum baca SNDikti itu saya kira ya tadi gampang penilaian siapa yang dinilai? Yo pembelajar lah, masa dosennya sih dinilai. Nah, ketika saya baca itu dengan teliti ternyata edukatif. Oh, edukatif ini maksudnya memotivasi belajar mahasiswa semangat ya gara-gara ada penilaian. Yang bahasa kita kalau kita pragmatis kita bilang stick and carrot itu loh. Bahkan kalau lebih kasar lagi kita bicara transaksional. Opo-opo dihitung pakai skor. Orang itu harus tulus harus semuanya atas internally driven dari dalam. Iku nek wis apik Ibu Bapak, ya. Kalau belum punya semangat, kita harus main sambo. Sambo, ya. Jadi artinya ya main stick and carrot, ya. Anak-anak nanti yang completion ngisi di forum diskusi, ada chat nanti komplisinya 5% ya dari total nilai. Itu nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Yang banyak orang bilang, "Kis setorai, mah setorai kayak nilai." Nilai itu harus ujian. Waduh nemen ya. Ya kadang-kadang ya dosen memang setengah dewa. Ya. Nah, otentik objektif ya. Jadi objektif measurement artinya kita menilai orang yang telat jangan dinilai kemampuan presentasi lisan
dalam konteks kejelasan kata-kata. Kasihan Ibu Bapak, Ibu salah menilai, tidak objektif. Akuntabel, ya jelas ya, akuntabel itu artinya apa? Berapa dosen yang ditanya, Pak, nilai saya dari mana nilainya? Kok bisa tiba-tiba E? Mohon maaf loh ya. Kalau kita sudah menggunakan evaluasi formatif E itu harusnya hampir tidak ada. Lalu dia kalau asinkronisnya banyak ngumpulkan tugas persen-persen diakumulasi, BE ya sudah Ibu Bapak, meskipun E ujiannya orang iso apa-apa. Ya, tapi pertanyaannya, oh enggak bisa. Ya, yang tahu nilai, Ibu Bapak tahu ya. Nilai itu yang tahu siapa? Dosen itu sama Allah, ya. Itu Kaprodi nggak tahu, dekannya nggak tahu, rektornya nggak tahu, dan tidak berhak untuk minta tanya. Ya. Nilai itu hak prerogatif saya, kayak presiden ya, hak prerogatif. Itu bicara akuntabel dan transparan. Nah itu Bu Yen, jadi itu harus tampak. Dan itulah yang membuat mahasiswa itu semangat belajar. Kalau LMS kita itu dikemas secara indah, cantik, nggak bisa langsung cantik lah. Kalau belum pengalaman ya, ora iso. Ya, saya pun belajar, Bapak, ya, karena kesibukan saya dulu, saya ini daring aja LMS, wopoy, megangnya gak, ya, Bapak mungkin sudah merasa ya, ternyata ngelola LMS ternyata lebih sibuk ya. Nah, orang bilang enak dosen ini WFH balik-balik, tapi tampaknya secara jam tambah kerja, ya tambah banyak toh, dan tidak ada jam kerja, ya. Penanang sudah maghrib kuliah untuk besok nilainya memberi umpan balik. Nah jadi itu ya Bu Yen prinsipnya dengan LMS, karena LMS ini kan rumah ya, rumah. Nah biasanya kita tata itu dengan folder. Kalau di hard disk itu kita buat foldernya tadi ada folder sapaan atau greetings, kemudian ada folder RPS, folder minggu 1, 2, 3 sampai 14. Kemudian ada rubrik refleksi evaluasi. Sehingga kita pastikan dengan rumah-rumah seperti itu yang namanya well designed, well structured. Ya, jadi kita bisa bagus strukturnya, dan saya insya Allah mahasiswa kita juga akan semangat Ibu Bapak. Kalau tadi tapi saya ini punya pengalaman ya, lucu, makanya mahasiswa ini kadang-kadang saya ini tak pikir dulu ya. Aku kan rajin ya, 7 kuliah langsung tak keluar kabeh. Ibu Bapak perlu tahu. Karena dia itu loh ngisi presensi nyoba itu salah minggu ke-1 sih nyoba minggu kedua, karena minggu kedua dan seterusnya sudah bisa kelihatan. Akhirnya saya dari situ belajar, saya hide dulu, saya sembunyikan supaya tidak kelihatan. Mahasiswa itu sampai kayak gitu loh Ibu Bapak, kekurang telitiannya. Padahal apotekernya apa sih? Bondo ya Pak, teliti. Tapi mahasiswa kita kadang-kadang minggu ke-1 dia ngeklik minggu kedua terus tanya, Pak kok belum connect Pak? Loh, ternyata yang diklik itu minggu ke depan nih. Dia enggak lihat tanggalnya, enggak lihat. Jadi itulah, mudah-mudahan evaluasi formatif kita ketika dia lulus nanti, dia menjadi orang yang lebih teliti, orang yang lebih akurat, tapi yang pasti tadi, orang yang lebih baik dan orang yang lebih bertanggung jawab. Amin. Terima kasih, Bu Yen. Terima kasih Pak Kuncoro. Pak Frans mungkin ada tambahan tadi tentang RPS. Mute ya Pak? Nggak kedengeran suaranya Pak? Ya. Ya, saya setuju dengan Pak Kuncoro. Jadi sebisa mungkin informasi-informasi penting yang bermanfaat itu dimasukkan di sana. Itu pun sudah dimasukkan, seringkali tidak dibaca oleh mahasiswa. Jadi juga seringkali harus di-endorse lagi, gitu ya. Seperti yang saya lakukan juga, nilai dan propor apa saja yang dinilai, kapan itu dinilai, porsinya berapa, UTS maupun UAS, itu sudah saya tampilkan dari depan, gitu. Supaya ini kan sama dengan kontrak kuliah sebetulnya, sehingga mereka juga tahu, ya. Jadi misalkan sampai UTS, tugas ada 2, misalnya, terus sama nilai UTS. Nah, masing-masing berapa porsinya? Terus peer assessment, tadi ya, peer evaluation, berapa persen masing-masing. Nah, sehingga dengan keterbukaan ini mengantisipasi kalau ada komplain. Kenapa nilai saya jelek? Nah, tinggal dibukai aja komponen-komponennya. Nah, apalagi kalau pakai LMS, itu semua dokumennya kan bisa dilacak lagi. Itu enaknya menggunakan LMS, dan di situ dimanfaatkan untuk porsi-porsinya, ya. Dan nanti setiap tugas sudah kita siapkan dan kita umumkan ke mereka, akan setiap tugas kita nilai pakai rubrik misalkan. Nah, lebih enak lagi malah. Jadi kita worry free, cuma memang perlu waktu
untuk ngasih feedback dan memberi nilai. Itu aja yang jadi sulit buat kita sebetulnya. Gitu, Bu. Oke, matur nuwun Pak Frans, ya betul ya, senada Pak Kuncoro dan Pak Frans. Dan mengenai waktu ya memang ya, seperti yang disampaikan Pak Kuncoro tadi ya, waktu itu yang akhirnya menjadi lebih demanding karena ini ya, karena pembelajaran dengan cara seperti ini. Oke, ada penanya yang ketiga, ini Bu Sri Rahayu dari IIK Strada, pertanyaannya kepada Pak Frans. Apakah ada perbandingan ideal pelaksanaan pembelajaran daring, sinkronus, dan asinkronus, Pak Frans? Ya, langsung ya. Jadi tidak ada, tergantung kebutuhan. Kalau boleh saya mau menampilkan sebuah gambar yang mungkin ilustrasi yang bisa memudahkan barangkali. Ya, terima kasih. Kebetulan tadi tidak saya masukkan ke slide saya. Jadi ini macam-macam sinkronus, asinkronus, face to face dan online ya. Jadi ada dua dimensi ini ya. Jadi misalkan yang pertama ini adalah yang biru ini face to face, ketemu ya. Yang ini adalah online, real time, pakai Zoom misalkan. Nah ini seperti ini ya. Jadi tinggal kita pilih aja. Yang ini online sendiri, asinkronus, belajar sendiri. Yang ini face to face, ketemu. Misalkan ini dikasih materi video misalkan, terus ketemu tiap minggu di kelas, bisa aja ya. Yang ini online real time pakai Zoom, sementara juga dikasih video. Ini yang sering kali kita lakukan sekarang ya, yang traditional online course. Yang ini ketemu di awal hanya untuk briefing, dikasih video, kemudian ketemu lagi tapi Zoom gitu ya. Nah ini variasi-variasi dan frekuensinya silakan sesuai kebutuhan. Ya, mana yang tipe mana yang mau dipilih gitu. Itu Bu Yunita sama Bu Sri Rahayu. Oke, matur nuwun Pak Frans, fleksibel ya, sesuai kebutuhan, sesuai juga kemampuan fasilitas juga mungkin ya Pak ya. Betul. Oke, makasih Pak Frans, semoga sudah jelas Bu Sri Rahayu ya. Pertanyaan berikutnya dari Bu Sri Rahayu ini kepada Pak Kuncoro. Bagaimana cara menilai pengetahuan mahasiswa secara daring agar mendapatkan hasil yang otentik? Ini fokusnya mungkin bagaimana menghindari kecurangan mahasiswa. Baik, mungkin saya mohon izin ya, share screen bagaimana caranya salah satunya ya, karena saya mengalami sendiri, Ibu Bapak, jadi begini caranya menilai, ya memang cukup ribet ya, tapi karena dibantu sama sistem ya Bapak. Download sudah kelihatan ya, itu kan dari LMS itu Bapak di-download, compilation grade-nya bisa kayak gini Bapak ya. Jadi kalau lihat satu mahasiswa, saya coba kasih yang kuning ini ya, supaya kelihatan ini Michaela Nicole ya, kelihatan nomor pokoknya, maka saya geser ya. Jadi seperti ini, engagement saya dengan dia itu bisa begini Pak ya. Nah ya, mulai dari nomor pokok, kemudian fakultasnya ya, kemudian email address-nya. Nah, ini saya kebetulan ngajar paruh minggu kedua ya Bapak ya. Jadi paruh minggu pertama diajar oleh dosen yang lain, saya mengajar setelah UTS. Maka kita lihat ini, attendance minggu ke-8, quiz minggu ke-8, tugas diskusi minggu ke-8, attendance minggu ke-9, quiz minggu ke-9, bla bla terus ya. Dan ini Bapak ini kira, ini Bapak kerjaan ini, oh begini ngasih nilai. Loh, ini semua dikerjakan sistem ya Bapak, karena kunci jawaban sudah dikasih tahu ya. Nah, terakhir saya mau bilang begini, ini yang rubrik refleksi tadi. Nah, rubrik refleksi yang tadi pertanyaan loh, apakah Anda ketika berdiskusi, saya adalah orang yang sangat aktif, saya sangat nah itu kira-kira ya Bapak ya, dia jawabnya jujur apa enggak, kira-kira begitu. Ini hasilnya ya Bapak, salah satu contoh mata kuliah saya, kebetulan farmasi fisik ya, ini contoh ya. Nah, nilai terendah itu 70 ya Bapak ya, 70 ya, 70. Saya yang 70 saya kasih warna kuning semua ya. Ya. Nah, ini coba kita lihat. Artinya mereka secara jujur mengatakan meskipun 70 ya masih bagus toh Bapak. Karena di pilihannya 1 2 3 4. 1 itu nilai 25. Kemudian kalau milih skala 2 itu 50, skala 3 itu 75, skala 4 100. Kira-kira gitu. Saya malah kalau Ibu Bapak nakal nih, Pak ono ta Pak sing ngisi 100 ono Pak. Wo yo ono ya, namanya nomor 18 itu ya, ngisi 100 ya. Dia menganggap itu semua skala 4 artinya, ya, menjawab 10 pertanyaan itu, ya.
Nah, bagaimana cara saya coba mengevaluasi ini? Ya, nah ini kan dalam artian ini saya harus punya kan ini dia isi sebelum dia bisa ujian. Ya, maka saya akan cross check langsung dengan hasil ujiannya, Bapak ya. Ini saya lihat hasil kuis mingguan yang selama 7 kali ya, 7 kali setelah baca materi itu loh. Wah, ada kaitan ya, ternyata ya ada kaitan ya antara kurang percaya diri nilainya, ya meskipun ada yang lebih buruk dari dia untuk kolom AI. Mohon Ibu Bapak bisa fokus pada kolom AI ya. Itu kan kelihatan ada yang 78, teman-teman bisa 92 ya. Nah, tetapi nilai hariannya kalau kita lihat ya not too bad lah ya, 89, 81, tapi masih rendah juga ya teman-temannya yang 90 ke atas gitu misalnya ya. Nah, jadi ini yang saya coba analisis. Kemudian dalam nilai UAS, nah yang satu ini berarti pinter cuman kurang percaya diri, mungkin nomor 11, waduh 30,4 ya nilai UAS-nya ya. Tetapi tadi nilai SAS-nya memperhitungkan nilai harian ya. Hariannya 60%, nilai UAS-nya 40%. Ya, maka 61 ya. Alhamdulillah masih C ya atau C+ ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya memantau Ibu Bapak bagaimana saya bisa menilai anak tidak jujur, tapi saya tentu tidak menunjuk anaknya ya, karena tentu tidak etis buat saya. Tapi begini Bapak, ketika Ibu Bapak bisa melihat ya, bahwa nilai kuis ini 100 terus, ya, kuis itu 7 kali, itu sesuatu yang, ya, saya nggak mau ngotong Bapak Sudon. Memangnya kalau 107 kali, dia anaknya itu pasti, mencontek. Oh ya enggak, ya pakai joki, belum tentu, ya enggak juga sih. Nah, tetapi kalau dia 100 akan saya cross check Ibu Bapak. Ini saya mungkin tidak punya waktu untuk setiap kuis ini kan ada satu file lagi. Ditunjukkan jam masuk, jam keluar, ya jam masuk, jam keluar kuis. Karena kan time kuis ya, dia hanya masuk keluar tuh hanya maksimum 10 menit, ya untuk 10 soal. Karena kan sebenarnya bukan hanya untuk ujian. Ya, itu sebenarnya mereka untuk berlatih dan nanti kalau dia jawab bisa ngomong benar, salah, kemudian malah ada penjelasannya. Kalau benar, kenapa kok benar? Kalau salah, kenapa kok jawaban ini salah? Lah, itu ada satu anak yang 100 terus ini loh. Ya, jadi kalau saya geser kuning ini 100 terus. Misalnya ini ya, ini kuis 8-nya 100. Kuis minggu ke-9 100. Kuis minggu ke-10 100. Kuis minggu ke-11 100. Ya. Nah, seperti ini Ibu Bapak, saya akan evaluasi ya. Evaluasi seperti apa? Ya. Ini ya, kuis. Nah, kuis minggu ke-13 ternyata 50. Ya, 50. Oh, berarti enggak penuh. Nah, jadi tetapi kalau 100 semua saya akan cross check. Nah, kalau jam dia masuk misalnya ujiannya jam 8 malam ya, Ibu, maka 8 lebih 10 itu dia akan stop dengan sendirinya, ya. Nah, dia masuk selalu 8 lebih 5, ya, atau 8 lebih 3, atau 8 lebih 4. Nah, kemudian ada mahasiswa lain di kelas itu, masuk juga selalu 8.00, karena bukanya kan 8.00 sampai 8 lebih 10, ya. Nah, tetapi yang buka terus 8.00 ini tidak ngumpulin tugas, tidak ikut ujian, berarti Bapak tahu ya, anak itu sebenarnya tidak ada. Loh, lah terus kuisnya kok dibuka? Bapak perlu tahu, dia buka itu adalah untuk lihat jawabannya. Dan lihat kunci jawabannya dan tahu apa penjelasannya. Ya. Nah, terhadap itu bisa cek IP address. Dari mana, laptop mana masuk. Ya. Nah, jadi anak seperti ini Bapak, itu semua bisa. Karena apa? Karena kita menilainya tidak satu one shot exam. Kalau kita cuma one shot exam, kita nggak bisa banyak berbuat. Dari awal saya katakan engagement, interaction, exposure, not only week by week, day by day, even minute by minute and second by second. Ya, your LMS enable you to do that. Ya, kita bisa tahu mahasiswa itu saya langsung cek ya. Saya lihat langsung berapa menit, berapa puluh ribu menit. Jelek-ketek anak yang dibuka itu, yang cuma 2 menit kok buka. Kuisnya 2 menit buka. Ya, setelah itu tutup. Tugas tidak pernah submit. Ya, dia mungkin tidak kerajinan terus berupaya berperan jadi anak itu ya. Karena berarti dia harus membuat tugas orang itu loh. Orang itu loh harus mengundurkan diri. Ya. Nah, jadi dari situ langsung ketahuan ya.
Nah, bukan hanya dari soal ketika kita mungkin dulu ujian luring kayak polisi ya, nek perlu tulisan cilik-cilik ya, nggak ada kerpean yang ada di kantongi. Saya pikir ya itu mungkin juga cara yang utama. Tapi penjahat tidak ada kalau ada polisi, ya. Penjahat bisa muncul kalau ada kesempatan, ya. Dan kita rasanya pendidikan kita ini apakah mau jadi polisi dengan maling, calon maling, atau kita membuat itu dimungkinkan tapi mereka punya ketulusan untuk tidak berbuat. Pilihan Bapak, ya. Dan itu yang saya katakan pandemi barokah buat saya dalam hal itu. Terima kasih. Semoga Terima bermanfaat. kasih Pak Kuncoro. Saya ada satu pertanyaan lanjutan tadi nih Pak ya, ada self reflection tadi. Mas Yiyi, Mas, nanti jawab Japri ya Mas Yiyi. Pak Kuncoro, yang self reflection tadi menilainya bagaimana ya Pak? Tadi kolom yang A. Oh, jadi refleksi itu nanti skornya sebelum jawab punya Mas Yiyi ya. Refleksi tidak dinilai, itu keluarnya di nilai akhir adalah sebagai completion. Jadi completion itu artinya dia pokoknya ngumpulkan, ya, pokoknya ngumpulkan. Tetapi buat ya, kita yang kenapa? Karena itu esai kan kecil. ya. Kenapa? Itu kan esai, mahasiswanya menulis, jadi kan kita harus baca. Oh, enggak. Bukan Mbak Nita. Pertanyaannya yang tadi saya adalah pribadi yang memberikan pendapat. Skala Likert 1-4 jadi gampang. Cuman kan anak-anak kadang-kadang jawabnya asal-asalan toh Mbak. Yang penting dapat nilai ya. 4 pemain 4. Aku paling dinilai Pak Kuncoro kok sebagai pribadi yang sempurna. Pak Kuncoro gak ngono ya toh. Saya pribadi yang memberikan pendapat, saya pribadi yang selalu menyelesaikan masalah, saya pribadi yang berperan menjadi penengah. Nah, 100 saya curiga, tapi nek kerendahan saya berbela rasa dengan dia. Karena itu Mbak Nita, anak seperti itu harus kita komunikasi personal, kita japri Mbak. Kenapa Dik? Nah gitu. Yang saya katakan saya waktu luring nggak pernah bisa gini Mbak. Nggak pernah bisa. Loh ya apa? Nah, masa dek kelas, oke anak-anak kuliah sudah selesai, tolong kita diam-diaman ya. Kita mulai refleksi, wah sekolah waktu ya, rapat ya. Dan sekarang ini semua asinkronus Mbak. Nah, alhamdulillah sekarang bisa ya. Gitu Mbak Nita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih pencerahannya Pak Kuncoro. Ya, sami-sami. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Pak Syarani. Ini mungkin singkat barangkali Pak. Kita punya waktu sedikit lagi 6 menit. Nanti yang terakhir dari Bu Marta kepada Pak Frans ya. Ya. Oke, ini bagus sekali ya Mas Yiyi karena banyak aktif di Dikti juga. Dan memang refleksi luar biasa. Wah luar biasa Mas Yiyi. Saya rasa ini Mas Yiyi kata-katanya ini luar biasa. Ya mungkin jadi refleksi kita semua. Mudah-mudahan semua yang membaca ini bisa berbes milih ya. Bahwa apakah kita sudah bisa berperan menjadi pendidik profesional dan ilmuwan yang sungguh mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan sekedar hanya memintarkan keilmuan. Ini biasanya kita nih curhat-curhatnya kalau pas itu loh Mbak Nita. Di pembimbing skripsi itu loh, ya. IP sing pinter-pinter itu malah angeli nuturi gak gelem rendah hati, ndak ya kira-kira yang masih ceritakan ini. Dan itu kita adukan mulai dari mungkin muda sampai saya ya sudah setua ini Mas Yiyi, mantan dosen saya juga dosen saya selalu ya, juga luar biasa. Ayo adik-adik generasi muda yang sekarang meneruskan kita semua ini, insya Allah kita amanah ya. Dan bisa menjalankan yang Mas Yiyi sampaikan ini. Dan ini yang saya katakan ya tugas kita ya, undang-undang guru dan dosen tuh ini Bu terima cuma tunjangan profesi bulanannya ya iki tujuannya ya. Makasih Mbak Nita, makasih ya Mas Yiyi, luar biasa, matur nuwun sangat sebagai senior kita semua. Matur nuwun untuk Prof. Sairani dan Pak Kuncoro. Yang berikutnya pertanyaan terakhir dari Bu Marta Ervina kepada Pak Frans. Bagaimana mendapatkan info untuk pengembangan metode pembelajaran khususnya farmasi Pak Frans? Ya, ini pertanyaan sulit, tapi sebetulnya gampang menjawab. Satu ya, secara prinsip ya yang saya pakai. Saya katakan apa adanya ya ini ya, yang saya gunakan memang sehari-hari. Yang pertama secara prinsip,
policy ya, policy pendidikan, saya mengacu pada dokumennya FIP. Ya, jadi secara policy pendidikan saya mengacu mulai Nanjing Statement dan sebagainya, itu pilarnya di sana, ujung pangkalnya itu di FIP. Nah, untuk best practice-nya, best practice itu saya ke kiblatnya ke Amerika. Ya, jadi bacaan jurnal saya kalau dari jurnal itu dari AJPE ya, American Journal of Pharmaceutical Education. Yang kedua adalah Current in Teaching and Learning. Jadi dua itu yang sering saya update ya. Kemudian untuk buku banyak kalau buku ya. Pengen bikin rubrik ya beli buku rubrik gitu. Ya, kalau pengen beli buku yang tadi yang untuk evaluasi ini saya tunjukin sedikit aja bukunya, kelihatan enggak? Nah, ini advancing, ini formnya banyak sekali untuk evaluasi ya. Ini hitam putih tapi ya memang mahal. Jadi ya memang harus dibeli lah ya. Jadi terus buku-buku untuk pinjem Pak Frans. Oh ya, kalau buku yang lain misalkan kita itu sebetulnya kalau saya ikuti teknik-teknik pembelajaran yang dipublikasi atau diteliti oleh apoteker atau yang diterapkan di farmasi itu sebetulnya banyak mengambil dari dokter dan nurse. Jadi jangan alergi kalau membaca buku yang medis, yang untuk medical doctor dan juga untuk education-nya ya, untuk nurse ya. Mereka sangat related sekali. Banyak teknik-teknik yang sangat berguna untuk untuk kita pakai ya. Nah, terus logika pembelajaran itu justru saya dapatkan setelah saya menggunakan LMS Schoology. Jadi logika pembelajaran mulai dari merancang sampai mengevaluasi itu saya pahamnya setelah saya menggunakan LMS, tidak harus Schoology loh ya. Kebetulan saya menggunakan Schoology gitu. Pahamnya dari situ. Ya, jadi secara policy saya dari FIP, artikel jurnalnya saya ngambil dari Amerika, Current Teaching and Learning sama AJPE, buku juga dari kiblatnya Amerika publisher semua, dan juga dari dokter dan nurse. Itu aja. Terus tadi ada pertanyaan Pak Sahrani nanya menurut Pak Fran apa? Maksudnya gimana Pak Sahrani ini? Terkait pertanyaannya terhadap Pak Kuncoro tadi atau gimana? Iya, lanjutan dari pertanyaan terhadap Pak Kuncoro menurut Pak Frans bagaimana? Oke. Boleh nanggapi enggak, Bunita? Boleh 1 menit ya Pak? Iya, siap. Jadi problemnya gini kalau menurut saya. Mungkin dosen sudah sangat teliti dalam menyusun learning objective. Ya. Tapi yang saya lihat, kelihatannya loh ya ini ya, mohon maaf kalau salah, kurang tuntas dalam mengevaluasi dan mempersiapkan siswanya untuk bisa dievaluasi. Maksudnya begini, ini menyusun learning objektifnya ini sudah bagus, cuma merancang mengukurnya, alat ukurnya, ini yang mungkin kurang tuntas. Nah, terus mempersiapkannya itu terlalu sederhana. Diajar, diuji UTS, diajar lagi, diuji UAS. Too simple. Nah, saya kepikiran, ya, mungkin mahasiswa ini perlu sering ada formative testnya. Kalau pakai istilahnya Pak Kuncoro tadi, ada formative evaluation-nya. Dikasih soal, terus diajak refleksi. Dia sendiri harus bisa menganalisis, oh aku kurang ini. Dikasih soal lagi, dievaluasi lagi, dikasih soal lagi. Nah, seperti itu berulang-ulang. Bukan sekedar, ini tidak dinilai ya, tidak dinilai. Yang dinilai itu UTS dan UAS tetap. Tetapi di dalamnya ada formative feedback. Ini yang mungkin bisa digenapkan di situ. Saya rasa itu, Bunita. Oke, matur nuwun Pak Frans atas jawabannya. Ini masih ada satu pertanyaan dari Bu Marta. Saya mohon izin untuk Pak Kuncoro boleh 1-2 menit nggih Pak?
Mohon pendapat. Singkat saja. Jadi karena ini memang harus dibedakan antara uji kompetensi, ya. Kalau uji kompetensi memang tetap fungsinya ada feedback pasti ya. Jadi untuk memotivasi belajar mahasiswa atau katakan lulusan ya, kan dia uji kompetensi atau UKAI, ya. Karena itu pasti di akhir, ya, dan tentu pasti tidak bisa formatif. Kalau dia tidak lulus ya remedi, kan begitu ya. Jadi retaker, ya. Tetapi saya percaya panitia nasional pun kan juga ada umpan feedback, ya, sehingga selalu memperbaiki soal, tapi tentu tidak bisa asesmen sepanjang pembelajaran karena uji kompetensi berarti mengukur ketuntasan. Hanya memang yang penting kan harus disampaikan, jangan sampai ini dimaknai seperti kayak UNAS itu loh Mbak Nita sama teman-teman semua. Ini kok aneh ya, formative assessment selama 4 tahun, kalau apoteker tambah 1 tahun, total 5 tahun kok dinilai cuma 1 hari 1 jam misalnya ujian. Tapi saya percaya pasti itu kompetensi yang minimal ya, yang karena itu kan mengapa selalu juga ada try out, sehingga kalau soal yang tidak pernah bisa benar, karena tadi repotnya yang membuat soal ini praktisi ya praktisi 10 tahun yang diukur. Karena itu mengapa tadi saya katakan bedanya CPL sama PPM ya. CPL itu berarti fresh graduate baru lulus, jangan mengukur level langsung pada saat lulusan. Karena itu mengapa metodologi tracer study itu 2 tahun sesudah lulusan. Karena somehow meskipun tadi Mas Menteri ini kan ingin mendekatkan itu PPM dengan CPL melalui konsep MBKM ya. Dimana kalau bisa kelamaan ngenteni dia jadi profil profesional mandiri. Nah, SKAI, Standar Kompetensi Apoteker Indonesia, itu kan sesuatu yang sudah mapan ya, sesuai dengan level 7-nya itu. Nah, karena itu mengapa, ya kadang-kadang kan pertanyaan-pertanyaan, saya sendiri masih terus belajar Mbak, nanti mudah-mudahan tidak salah jawaban saya, teman-teman yang bisa jawab mestinya panitia nasional UKAI-nya ya, baik yang CBT maupun OSJ. Tapi tadi kita selalu diingatkan sebagai pembuat soal itu agar supaya jangan sampai soal yang kita buat itu diasumsikan kita sudah praktik 10 tahun, praktik 5 tahun, ya pasti jawabannya orang iso jawab, ya, mereka cuma magang, ya. Meskipun sekarang ya alhamdulillah kan sekarang sudah direkonstruksi juga supaya kurikulum prodi profesi apoteker tidak oleh akeh kuliah, hampir semuanya praktek kerja, semuanya mendekatkan itu Mbak. Jadi antara PPM dengan CPL, sehingga CPL itu lebih mendekatkan kepada sebenarnya profil yang nanti sesungguhnya ada, karena uji kompetensinya kan dilakukan segera sesudah lulus kan, bukan 2 tahun setelah dia lulus untuk mendapatkan STRA dan seterusnya. Demikian Mbak Nita, komentar singkat saya, mudah-mudahan tidak salah. Matur nuwun Pak Kuncoro. Tak terasa sudah 40 menit kita berdiskusi, tanya jawab dengan kedua narasumber kita, Pak Frans dan Pak Kuncoro. Implementasi pembelajaran pada masa new normal telah kita peroleh dari 2 hari pelatihan, dan tantangannya banyak, diantaranya bagaimana membuat proses pembelajaran ini menarik bagi mahasiswa, kemudian dalam masa 1,5 tahun ini pembelajaran kelas dan praktikum luring ini telah banyak digantikan dengan banyak cara. Tadi Pak Frans sudah menyampaikan sinkronus, asinkronus, flip classroom, hybrid atau blended. Bagaimana juga praktikum online bisa dilaksanakan baik secara virtual ataupun tadi ada modifikasi untuk dapat dilaksanakan di rumah. Juga tadi Pak Kuncoro menyampaikan ada banyak tantangan dan kendala dalam evaluasi pembelajaran masa pandemi, baik secara pada saat presentasi maupun tanya jawab. Tadi Pak Kuncoro juga menyampaikan bahwa evaluasi itu dapat pula berupa self-assessment, serta ada banyak bentuk evaluasi yang bisa kita terapkan, jadi tidak hanya satu jenis untuk memastikan bahwa itu berjalan dengan baik dan dilakukan dengan jujur oleh mahasiswa. Karena sikap dan tata nilai yang berakhlak mulia tadi juga menjadi outcome yang kita harapkan. Salah satu fungsi evaluasi tadi juga ditekankan bahwa untuk memotivasi mahasiswa dalam belajar, jadi bukan hanya untuk menguji nilainya berapa gitu ya. Ada pula hal-hal yang sebelumnya saat pembelajaran luring di masa sebelum pandemi itu tidak tampak dan tidak kita lihat, setelah sekarang dengan cara daring dapat kita evaluasi seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh beliau. Kita telah sampai pada akhir pelatihan ini. Terima kasih saya sampaikan kepada kedua narasumber atas sharingnya yang sangat bermanfaat dan sangat Mbak Nita, makasih Bapak semua. Pak Kuncoro dan Pak Frans.